Kalau nggak full deh, bangun di tengah malam lalu mendirikan sholat, pernah nggak? Kamu tidur nih jam 9 atau jam 10, tiba-tiba jam 2 atau jam 3 atau setengah 4 ya bangun, lalu kamu mendirikan sholat malam, pernah nggak? Pernah nggak? Hah? Pernah. Setiap hari nggak? Enggak. Lebih sering pernahnya atau lebih sering nggak pernahnya? Lebih sering nggak pernahnya. Nah ini yang kita nggak pernah sholat malam, atau kalaupun pernah saking jarangnya sampai lupa kapan terakhir kalinya. Apalagi yang sholat malam full semalaman, kita nggak pernah kan? Nah, saya kasih tahu. Hari ini, malam ini kita sholat satu malam full. Keutamaan yang kita dapatkan karena kita sholat tarawih dari awal sampai akhir bersama imam sampai selesai sampai witir, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah, man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa, perhatikan penting, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dari mulai imam takbiratul ihram sampai imam selesai witir, kamu nggak pergi, kamu nggak kabur, kamu nggak bermalas-malasan, ya, nggak menunggu rukuk takbiratul ihramnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu diumpamakan mendapat keutamaan seperti orang yang sholat satu malam full. Jadi tadi insya Allah malam ini kita barusan semuanya melakukan sholat satu malam full. Meskipun cuma berapa menit tadi ya? Paling 20 menit ya. Ada nggak 20 menit? Nggak ada kayaknya ya. Ya itu tadi Ustaz udah paling cepet itu, bacanya surat-surat pendek banget lagi. Paling cuma 20 menit, paling lama-lamanya 30 menit. Tarawih di tempat kalian berapa? Paling lama 30 menit, ya kan? 30 menit tapi keutamaannya seperti sholat satu malam. Ada yang nyeletuk, Ustaz 1 jam di rumah saya. Nah kalau 1 jam ya, kalau kamu kuat alhamdulillah. Tapi kalau kamu gak kuat, ya berarti cari masjid yang cepat. Tapi cepatnya itu bukan cepat gerakannya ya, yang imamnya bacaannya pendek, sedikit saja bacanya ya, asalkan sholatnya tetap khusyuk. Daripada kamu maksa sholat di tempat kamu yang 1 jam, kamu sholatnya hanya menunggu imam salam misalkan ya, atau kamu sholatnya sambil bermalas-malasan, gak dapat keutamaan ini. Apalagi kalau kamu pulang baru rakaat keempat karena saking capeknya ya. Maka ketika di bulan Ramadan ini, Mas, ini adalah momentum untuk kita bisa melaksanakan sholat malam setiap malam full, dari mulai awal malam sampai akhir malam. Dan itu tadi yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz hanya menyampaikan hadisnya. Jadi semoga hadis ini, keutamaan yang kita sampaikan, menjadikan kita lebih semangat dalam sholat tarawih. Jangan bermalas-malasan. Ramadan itu nggak setiap hari, sholat tarawih nggak setiap malam. Paling mentok-mentok cuma 30 kali, 30 malam dalam 1 tahun. Itu pun belum yang kamu bolong-bolongnya. Sakit sedikit, ya kan sunnah. Malas sedikit, gak apa-apa lah, kan gak wajib. Gak boleh kayak begitu. Karena apa? Karena keutamaannya yang sangat besar ya. Kita yang selain di bulan Ramadan gak pernah kita sholat 1 malam full tuh. Tapi di bulan Ramadan hanya 30 menit, keutamaannya sama seperti kita sholat 1 malam full. Maka ini sangat merugi kalau kita melewatkannya. Sekarang gini deh, Ustaz tanya, kamu sehari jajan berapa? 20.000 ya kira-kira ya. Ya 20.000 misalkan, taruh ya 20.000 kamu jajan sehari ya. Mau gak kamu selama di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan ya, jajannya dilipat gandakan 100 misalnya. Biasanya 20.000 jadi berapa? Kali 100. 20.000 kali 100 berapa? Berapa? 2 juta. Betul, 2 juta. Mau nggak kamu
30 hari doang loh. Mau nggak? Nah, kalau mau bilang orang tua nanti. Ya. Nah ini perumpamaan kamu ketika di bulan Ramadan. Sholat yang 30 menit, tapi kamu mendapat keutamaan 1 malam full. Ya sayangnya karena pahala nggak terlihat, tapi itu semua pasti akan kita dapatkan nanti di akhirat. Ya, sebagaimana kamu terhadap uang saja, terhadap yang sifatnya duniawi, uang yang kamu punya itu masuk ujung-ujung jadi apa? Nah, jadi kotoran, kata Bisma. Nah iya betul. Ya. Ini sholat ibadah kamu tabung untuk di akhir. Masa uang yang akhirnya jadi kotoran saja kamu mau berusaha? Ya. Nah, ini masa ibadah kamu bermalas-malasan. Oleh karenanya semoga hadis ini menjadi penyemangat kita, khususnya untuk menjalankan sholat tarawih. Jangan bolong-bolong yang pertama. Tarawihnya jangan bolong-bolong. Jangan sedikit-sedikit mengatakan ini sunnah. Ya. Jangan bermalas-malasan. Kalau kamu sudah datang ke masjid bersama imam, selesaikan sampai akhir witir. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, silahkan, semuanya boleh. Mau lebih dari itu juga boleh, silahkan. Sebanyak-banyaknya. Yang penting apa? Ikuti imam sampai akhir. Ustaz saya 11 rakaat, tapi imam di masjid saya itu 23 rakaat. Ya berarti kamu cari masjid yang sama kayak kamu 11 rakaat. Atau sebaliknya, Ustaz saya 23 rakaat, tapi masjid di kompleks saya cuma 11. Ya berarti kamu cari masjid yang 23 rakaat. Karena apa? Karena sholat akhir sama imam sampai imam selesai witir, baru mendapatkan keutamaan ini. Belum lagi keutamaan yang kedua, keutamaan tarawih. Apa itu? Kita yang tadi barusan sholatnya, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu kata para ulama sholat tarawih. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih atas dasar keimanan, wahtisaban, hanya mengharapkan pahala Allah. Nah ini yang kalian yang datang ini, yang sholat barusan ini, jangan karena aturan sekolah ya, karena imanan wahtisaban. Jangan karena takut sama Ustaz Novan, jangan takut sama Ustaz Firdi, enggak. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya. Kamu udah selesai tarawih, diampuni dosanya, nyampe rumah berdosa lagi misalkan. Ya kan besok sholat tarawih lagi, mendapatkan ampunan lagi. Syaratnya apa? Syaratnya kamu sholat tarawihnya harus serius, imanan wahtisaban. Makanya Ramadan itu, orang yang keluar dari bulan Ramadan itu harusnya bersih lagi. Kenapa? Karena semua dosanya dihapus. Asalkan apa syaratnya? Imanan wahtisaban. Paginya puasa, imanan wahtisaban, dihapus dosanya. Meskipun habis maghrib berdosa lagi, tapi tarawih imanan wahtisaban, dihapus lagi dosanya. Oleh karenanya betul doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mendoakan. Nih perhatikan, doanya malaikat Jibril diaminkan oleh Nabi SAW. Doanya makhluk yang gak pernah bermaksiat diaminkan oleh makhluk terbaik di muka bumi. Gak mungkin gak dikabulkan, mustahil untuk tidak dikabulkan. Apa malaikat Jibril berdoa? Sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril itu berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang memasuki bulan Ramadan datang menghadirinya tapi tidak mendapatkan ampunan. Kata Nabi apa? Amin, amin, amin. 3 kali amin. Itu jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan yang seperti ini. Jangan. Udah masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Karena begitu banyak ampunan ketika di bulan Ramadan. Yang paling gampangnya tadi aja itu, puasa kita pagi, imanan wahtisaban, diampuni dosanya. Malam kita sholat tarawih, imanan wahtisaban, diampuni dosanya. Oleh karenanya anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jamaah, mari kita lebih bersemangat lagi di dalam bulan Ramadan, khususnya di dalam sholat tarawih. Jangan sampai kita memudahkan
Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat difahami dan dipraktekkan oleh semua, dan semoga ini menjadi penyemangat untuk kita khususnya di bulan Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.